kita belajar semuanya sehat ya, semuanya bisa ke sekolah ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, siapa yang pimpin kita dalam doa? Ayo, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Ah, Jopi, ayo. Tepuk tangan dulu ke Jopi. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan terima kasih untuk telah mengumpulkan kami dari rumah kerja dan sudah tidur tempat yang sekarang. Dan sekarang Tuhan, kami akan boleh berbicara jalan kami, berkati kami agar bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, tepuk tangan dulu Jopi. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita belajar ya. Kita harus berdoa dulu. Setiap kegiatan yang kita lakukan harus disertai dengan apa? Doa. Ya. Nah, coba semua perhatikan dulu tempat duduknya, duduk yang rapi, baik duduknya. Kita sekarang mau menyanyi lagu wajib Garuda Pancasila. Ayo semua berdiri. Berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Garuda proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Mari bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Silakan duduk kembali. Nah, semuanya sudah hafal ya lagu Garuda Pancasila? Ya, semuanya pasti hafal ya, semua pintar-pintar. Nah, sekarang siapa yang datang minggu lalu sekolah? Saya, Semuanya sudah datang ya, semuanya datang. Berarti Bu Guru mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? saya, Bu. Semuanya ingat. Nah, coba Odelia, tentang apa Odelia? Kewajiban kita terhadap tumbuhan. Iya, kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, apa saja kewajiban terhadap tumbuhan? Menyiram tanaman. Iya, menyiram tanaman, Bertanam dari pupuk, merah. merawat tanaman, apa lagi? Tidak boleh membuang. Tidak boleh, Membuang. iya membuang. Iya, itu semua adalah kewajiban kita terhadap tumbuhan. Semuanya pintar-pintar, tetap terus. Ya, semuanya pintar-pintar ya. Nah, sekarang kita mau belajar pelajaran baru ya, yaitu nah, coba ambil buku cetaknya, catatannya sama pulpennya. Nah, coba kita perhatikan. Sudah siap bukunya? Sudah. Oke, coba lihat. Di situ kita akan belajar tentang Roma 3
Di teman 3 ya, di sistema 1 ya. Sudah? Sudah. Halaman 20 ya, halaman 20. Nah, sudah dapat semua? Sudah. Nah, sekarang sebelum kita belajar ini ya, sebelum kita belajar tentang tumbuhan, nanti setelah kita belajar tentang bagian dan tubuh tumbuhan ya. Jadi materi kita hari ini nah, bagian-bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, tapi sebelum kita belajar nanti ini, setelah nanti belajar dengan materi ini, ada beberapa yang harus kamu tahu ya. Nah, ada beberapa. Yang pertama, nanti ini kita akan mengamati lingkungan di sekitar sekolah ya. Ya, kita akan mengamati. Setelah mengamati nanti, kamu dapat menuliskan bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, nanti kalau setelah mengamati kamu berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi itu kamu akan membuat laporan tentang hasil pengamatannya.
perhatikan ya. Ya, semua perhatikan. Di sana ini, di depan ini gambar apa? Tomat. Nah, siapa yang sudah pernah lihat? Saya. Semuanya ya. Nah, sekarang guru mau tanya. Coba Aurelia, kalau Aurelia lihat itu gambar, ada bagian-bagiannya. Nah, apa saja coba? Aurelia. Ya, ada daun. Tepuk tangan untuk Aurelia. Nah, apa lagi? Nah, siapa? Ya, ayo. Apa lagi? Ya. Gaping. Wah, pintar. Gaping. Apa lagi? Wah, Jefferson. Ayo. Apa nak? Oh, buah. Pintar. Apa lagi? Jatuh Jefferson. Ada semua pintar. Dia batang. Wah, pintar semua ya. Semuanya pintar-pintar ya. Nah, dari tumbuhan itu memiliki banyak bagian dan memiliki juga fungsinya. Nah, tahu fungsinya kan? Nah, pasti semuanya memiliki fungsi. Jadi bagian tubuh itu semua pasti punya fungsinya. Sama dengan kita manusia ya. Iya, kita punya tangan berfungsi, kaki berfungsi untuk jalan. Nah, sama dengan tumbuhan. Nah, sekarang tadi itu sudah disebutkan bagian-bagiannya. Nah, kira-kira kalau dari bagian akar apa fungsinya? Coba. Nah, Untuk mengokohkan. iya, untuk mengokohkan tumbuhan. Tepuk tangan untuk Jopi. Apa lagi, Nah? Apa lagi? Batang. Ya. Apa lagi, Regina? Batang. Ya, apa fungsinya batang? Tempat tumbuhnya daun. Iya, tempat tumbuhnya daun. Pintar Regina ya. Semuanya pintar-pintar ya. Nah, sekarang coba diperhatikan ya. Dari beberapa bagian tumbuhan ini memiliki akar dan beberapa bagian lagi. Nah, sekarang coba diperhatikan. Nah, akar itu ada dua, yaitu akar tunggang dan yang mana yang menggunakan akar tunggang dan yang mana menggunakan akar serabut. Nah, akar tunggang itu akar yang memiliki akar utama. Jadi ada akar utamanya, ya. Ada akar utama. Kalau akar serabut tidak memiliki akar utama. Bisa dibedakan mana akar tunggang dan akar serabut? Bisa. Nah, bisa ya? Nah, kemudian ya, dan kemudian bagian daun. Nah, sekarang kita ke batang, ya. Nah, batang tumbuhan itu ada berapa? Ya, ada 3, yaitu batang berkayu, apa lagi? Batang rumput. Iya, batang rumput, apa lagi? Batang basah. Batang basah. Nah, ada 3 batang ya pada tumbuhan. Ada yang berkayu, ada yang berumput, dan ada yang batang basah. Nah, kemudian bentuk daun. Nah, ya, bentuk daun ada berapa? 4. Ada 4, yaitu pertama apa? Belenggu. Apa lagi? Menjadi. Apa lagi? Sejajar. Apa lagi? Mengiring. Nah, semuanya saya. Nah, dari keempat daun itu, 4 bentuk daun itu, ya, nanti, ya, ada yang melengkung, jari, sejajar, dan mengiring, ya. Nah, dari tadi itu, nah sebelum nanti kita mengamati lingkungan, nah nanti kamu perhatikan, oh kira-kira nanti kalau misalnya
memiliki akar apa? Ya, apa memiliki akar tunggal atau serabut? Kemudian bentuk daunnya bagaimana? Apakah dia mencari atau melengkung atau apa lagi? Sejajar dan menyirit. Ya, Irma Yani ya. Iya, bisa dipahami Irma Yani? Iya, pintar Nah Irma Yani ya. Nah, nanti kalau mengamati tumbuhan, nanti kumpulkan mana tumbuhan yang bentuk daunnya melengkung, mencari, sejajar, dan menyirit. Begitupun batangnya dan akarnya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang bisa dipahami, Tribet? Bisa ya. Nah, sekarang Andriani bisa dipahami? Oh, bisa. Bentar ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah mengamati tumbuhan, nanti dikelompokkan ya. Ya. Tapi sebelum mengamati, Bu Guru mau bagi kelompok dulu ya. Nah, kita bagi kelompok, kita bagi 3 kelompok ya. Nah, oke, mulai dulu menghitung. Indonesia ya. Nah, 1, 2, 3. ya, semuanya sudah ya. Nah, sekarang siapa yang menyebut angka 1 angkat tangan? Wah, ada 4 orang. Nah, 4 orang ini berkumpul di sebelah kiri Bu Guru. Ayo. Yang ke sini ayo, yang kelompok 1. Ayo ke sana, berkumpul di sana. Kemudian yang ke menyebut angka 2. Ya, berkumpul di sini ya, di dekat Irma Yani. Kemudian kelompok 3. Ya, ini udah ketiga, yuk di kelompok di sana, berkumpul di sana. Semua berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ayo berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Saya, Bu. Kelompok 2? Saya, Bu. Kelompok 3? Saya, Bu. Semuanya sudah siap? Sudah. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD-nya ya. Coba diperhatikan semua LKPD-nya. Coba diperhatikan LKPD-nya. Di situ di LKPD 1 nanti kita akan mengamati lingkungan. Jadi masing-masing kelompok mengamati lingkungan, mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah, ya. Kemudian tulis apa saja bagian-bagian tumbuhan itu, kemudian berfungsinya, ya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Jadi nanti masing-masing kelompok ya, tidak boleh berebutan keluar, ya. Kalau sampai di sana diamati baik-baik tumbuhan apa yang mau diamati di sana ya. Ya, tidak boleh kerja sendiri, harus kerja Sama. Apa ada yang mau kerja sendiri? Tidak. Semuanya pasti kerja Sama. Oke, sekarang kelompok 1 dulu keluar ya. Baru kelompok 2, baru kelompok 3. Ya. Ayo kelompok 1. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok ini sudah mengamati? Sudah? Ayo. Pohon manggis, akarnya akar tunggang, batangnya
berkayu, tangkainya daunnya bersirip. Nah. Sudah semua kelompok ini? Sudah mengamati? Sudah. Apalagi coba, sudah semuanya? Coba bentuk akar jagung. Iya. Daun memiliki akar serabut, memiliki akar serabut. Jeruk. Ya, coba dia mati ya. Jeruk merah. Daun jeruk memiliki bentuk Mirip. bentuk daun melengkung, akar serabut, daun menjari, maka di sini akar serabut bunga kerisan daun jari. Nusa ini daun singkong Nusa. Daun menjari. Ini daun menjari. Nah, rumput. Daun sejajar. Akar serabut. Nangka. Daun nangka. Kelompok ini sudah kelompok ini. Oke.
hasil pengamatannya tadi di LKPD 1. Ya. Nama kelompok. Ya. Oke, coba semua tulis di LKPD-nya ya. Hasil pengamatannya tadi ya. Ada masalah masih kelompok ke 1? Tidak. Kenapa kelompok 2? Ada masalah kelompok 2? Semuanya kerjasama ya. Hasil pengamatannya apa yang sudah diamati tadi dituliskan kembali ya. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada kata tanya dan maknanya. Nah, dari kata tanya ini kamu ada makna. Contohnya kata tanya apa. Kalau apa itu digunakan pada saat kita menanyakan benda atau keadaan atau perbuatan. Jadi itu ya. Nah, tadi kan kita semuanya sudah mengamati tumbuhan. Jadi nanti akan melakukan wawancara ya. Nah, tapi sekarang kita buat dulu daftar pertanyaannya ya. Kita buat dulu daftar pertanyaan dengan menggunakan kata apa? Tanya. Kata apa Joshua? Tanya. Iya, kata tanya ya. Dengan menggunakan kata tanya. Nah, contohnya misalnya siapa yang menanam tumbuhan jagung? Nah, jadi contoh ya kata tanya. Jadi nanti kamu akan mengamati, tapi buat dulu daftar pertanyaannya sekarang. Ya. Nah, sekarang diisi di LKPD 2-nya. Coba semua kelompok mengerjakan di LKPD 2. Ada yang mau bertanya di LKPD 2? Tidak. Nah, Joti ya. Ya, ditulis semua pertanyaannya di dalam LKPD 2. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, sekarang dikerja. Ayo. Kerja. Joshua, ayo. Apa Joshua? Nak, Joshua. Bu.
Iya, ditulis ke bawah. Ya. Dibuatkan kata-kata di sini saja, tidak dijawab nanti pada saat uang bicara baru ditanyakan. Ya. Sudah paham ya? Sudah kelompok 2 sudah paham? Mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 dan setelah selesai teman kelompoknya berdiskusi, membacakan hasil diskusinya, masing-masing kelompok menanggapi, ya. Siap-siap menanggapi. Jadi diperhatikan ya pada saat temannya membaca. Ayo kelompok 1. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. 1. Akar. Akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai tempat penyimpanan makanan jenis akar. Ada akar tunggal, contoh mangga, rambutan, dan manggis. 2. Batang sebagai tempat tumbuhan daun, bunga, dan buah sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jenis batang yaitu batang basah, contohnya pisang, batang berkayu, jambu, mangga, rambutan, jeruk. Batang rambut daun, rumput daun. Ya, rumput daun suah. Tempat berbuat dan sintetis, tempat penguapan, tempat pernapasan. Bentuk daun yaitu menyirip, contoh mangga, jeruk, dan manggis, coklat. Mencari, contoh daun singkong, pepaya. Melengkung, contohnya daun sirih, daun bunga, sejajar, contohnya rumput bunga. 4. Bunga tempat terjadi perkembang biakan tumbuhan. 5. Buah melindungi dan membungkus biji. 6. Biji sebagai alat perkembang biakan tumbuhan dan membentuk tumbuhan baru. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 depan dulu nak ya. Kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan tanggapan. Nah, kelompok berapa yang memberi tanggapan? Ya, oke, Mesia berdiri. Ya. Tadi kelompok kami mengamati tumbuhan kopi dan jeruk memiliki akar tunggal juga, Bu. Ya, ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Semuanya tepuk tangan. Oke. Sekarang itu tanggapan dari kelompok 2. Ya, tentang apa tadi, Yesua? Akar tunggal. Ya, akar tunggang. Ada tambahan dari akar tunggang yaitu tadi jeruk dan ya. Sekarang ada lagi dari kelompok 3 tanggapannya? Ada, Bu. Ya, coba berdiri jawabin. Kami dari kelompok 3 menambahkan hasil dari kelompok 1. Ya. Bu, kelompok 1 tidak
serabut. Iya, akar serabut ya. Jadi ada juga akar serabut ya. Oke. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 1 semuanya. Ayo. Kembali ke kelompoknya. Nah, sekarang kita lanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Siap-siap kelompok 2 ya. Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai tempat menyimpan makanan. Jenis akar adalah akar tunggang, contohnya mangga, rambutan, dan manggis. Batang sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jenis batang yaitu batang basah, contohnya pisang, batang berkayu, jambu, mangga, rambutan, jeruk. Batang rumput, daun, tempat berfotosintesis, tempat bernapas. Bentuk daunnya itu mirip, contohnya mangga, jeruk, coklat. Menjadi, contohnya daun singkong, pepaya. Melengkung, contohnya daun sirih. Daun bunga, sejajar, contohnya rumput bunga. Bunga, tempat terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Buah, melindungi dan membungkus biji. Biji sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan terbentuk tumbuhan baru. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok lain menanggapi kelompok 2. Ya. Ayo, kelompok berapa yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 menambahkan hasil dari kelompok 2. Fungsi daun juga sebagai tempat penginapan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi ada masukan dari kelompok 3 tentang fungsi daun. Apa ya? Ya, penguapan ya. Jadi fungsi daun juga itu sebagai penguapan. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 menambahkan kelompok 2 tentang bentuk daun yang mirip, yaitu kopi dan manggis. Ya, ada tambahan yaitu tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ada tambahan tadi itu tentang daun. Ya, daun menyirit ya. Jadi itu masukan-masukan dari kelompoknya itu ditambahkan ya. Untuk kelompok 2 ya, teman-teman ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang lanjut kelompok 3. Kelompok 3, ya. Nah, kelompok 3 sini. Siap ya. Kami dari kelompok 3 untuk mengumpulkan hasil diskusi kami. Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai tempat menyimpan makanan. Jenis akar adalah akar tunggang, contohnya mangga, rambutan, dan manggis. Akar serabut, contohnya pepaya, dan rumput bunga batang. Sebagai tempat tumbuhan daun, bunga, dan buah. Sebagai pengangkut air mineral dari
dulu ya. Ya, ayo. Kami dari kelompok 1 yang menyumbangkan ke kelompok 3 tentang mentur daun menjadi pepaya. Ya, ada tambahan dari kelompok 1 tentang menjadi yaitu daun. Ya, daun pepaya. Nanti ditambahkannya. Oke, lanjut. Kelompok siapa lagi yang menanggapi? Ada lagi kelompok 2? Kelompok 2 ada yang menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Ya, jadi itulah tanggapan dari ada. Oh ya, silakan berdiri nak, berdiri. Kami kelompok Ya. 2 menambahkan kelompok 3. Ya. Tadi kelompok kami mengamati komunikasi dan jangan memiliki akar yang berbeda komunikasi. Oh iya, jadi ada tambahan dari kelompok 2 itu dimasukkan ya untuk kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, semuanya sudah menampilkan mempresentasikan hasil pemamatannya. Semuanya sudah pintar-pintar ya, dan Bu Guru. Nah, semuanya sudah bisa mengamati tumbuhannya. Tempatnya masing-masing ya. Sudah. Sekarang kita tadi sudah belajar. Sekarang Bu Guru mau kasih soal dulu, evaluasi ya. Nah, tapi sebelumnya itu cetaknya dikumpul ya. Dikumpul atau kasih masuk laci, ayo kasih masuk lacinya. Nah, siapkan pulpennya sama buku tulisnya saja di atas meja. Oke. Semuanya sudah? Sudah. Dibandingkannya. Jangan lupa tulis nama. Oh iya. Oke. Mayani ya. Iya. Itu ada. Ya, jangan lupa tulis nama, kemudian jika ada soal yang tidak dipahami ditanyakan sama Bu Guru ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit sekarang ya. Namanya ditulis mau benar ya. Nama lengkapnya bukan nama panggilannya ya. Namanya Bu. Ya, Copi ya, ini saja namanya. Ya, nama lengkapnya ya Copi. Jika ada soal yang tidak dipahami ditanyakan ya, jangan diam saja. Kalau ada masalah ditanyakan sama Bu Guru. Coba lihat dulu ya, dibaca baik-baik soalnya, jangan sampai Joshua, namanya Joshua, ini huruf kecil ya Joshua. Huruf kecil dulu ini
Mesti turun lah, mesti. Naik gunung atau turun gunung? Wes ya. Biasakan tulis namanya lurus ya, jangan naik gunung turun gunung ya. Kan sudah? Nah, sekarang kumpul tapi rebutannya jangan berlomba-lomba. Mulai dari sini dulu kalau sudah semua. Sudah. Oke, coba mulai dari sini kumpul. Ya. Oh, tunggu dulu Copi. Andriani dulu, ayo Andriani kumpul. Kumpul. Oh, belum ya? Oke, yang sudah ya. Dari Copi dulu. Cepetan. Ya. Ya, Irmayani. Andriani. Ya. Ya, sudah bagus tulisannya Malaysia ya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah semuanya? Sudah kumpulkan. Sudah semua tulis namanya ya? Sudah. Nah, sekarang guru mau tanya dulu ya. Tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, sekarang ada nggak? Guru mau tanya dulu, ada nggak materi yang pelajaran hari ini yang paling menarik apa? Ayo, pelajaran yang paling menarik tadi apa? Iya, mengamati tumbuhan. Ya, pada saat mengamati secara iya, secara berkelompok. Semua tadi waktu kerja kelompok mengamati bekerja sama. Ya. Nah, kadang waktu tadi kita belajar tentang mengamati tumbuhan, senang tidak? Senang. Ya, semuanya senang ya. Materi yang paling mudah, ada nggak materi yang paling mudah yang kita paham tadi? Nah, materi apa yang kalian anggap paling mudah tadi? Iya, mengamati tumbuhan. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Ulang. Sekarang fungsi daun. Ada yang tahu lagi fungsi daun tadi apa? Apa fungsi daun tadi? Tempat berfotosintesa. Iya, tempat berfotosintesa. Tempat penguapan dan tempat bernafas. Ya, semuanya ya. Jadi itu semua adalah bagian-bagian tumbuhan, ya. Nah, sekarang
ada bentuk-bentuk daunnya. Ada berapa tadi bentuk daun? 4. Apa? Coba Angel, Trimar. Ayo, Trimar apa? Melengkung. Apa lagi? Ya, udah mencari. Apa lagi, Sofi? Oh, sejajar. Apa lagi? Mirip. Wah, semuanya pintar ya, anak guru. Nah, tadi selain daun bentuk daun, ada juga bentuk batang. Wih, apa dia? Berapa tadi bentuk batang? 3. Ada 3 apa? Batang Berkayu. Hah? Batang berkayu. Iya, batang berkayu. Apa lagi? Batang basah. Iya, batang basah. Apa lagi? Batang rumput. Ya, batang rumput. Wah, semuanya sudah bisa. Nah, dari batang-batang berkayu, bentuk batang itu tadi sudah lihat semua tumbuhannya. Nah, contohnya kalau batang berkayu, contohnya tumbuhan apa? Yang bercoklat. Apa lagi? Mangga. Iya. Dan masih banyak Lagi. ya, masih banyak lagi. Dari itu semua tadi yang kita sudah pelajari ya. Nah, sekarang kalau sudah dipelajari, diulang kembali di rumah ya. Jangan cuma hari ini dibaca, dipelajari, tapi diulang kembali dipelajari di rumah. Sekarang semua kembali ke tempatnya. Ya, ayo. Nah, materi apa yang paling kalian anggap paling mudah? Bagian tumbuhan, ya. Nah, ada nggak materi tadi yang sulit? Ya, ada yang mau bertanya sekitar materi kita tadi? Tidak ada. Oke, semuanya sudah bisa ya, semuanya sudah paham ya. Nah, dari materi tadi itu jangan sampai nanti kalau misalnya kita pulang ke rumah itu Bu Guru ingatkan itu dibuka kembali, dipelajari ya. Jangan sampai hanya kembali ke rumah, tutup bukunya, tidak pernah dibaca ya. Jadi itu harus dipelajari kembali ke rumah. Nah, jadi karena materi kita sudah selesai, sekarang ini dulu. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah mau pulang ke rumah, tidak boleh ada yang apa tinggal di jalan ya. Langsung pulang ke rumah. Tidak boleh tinggal di rumahnya teman. Atau tinggal dulu berbelanja atau tinggal di rumahnya nenek. Harus langsung pulang ke rumah ya. Harus langsung pulang ke rumah. Nah, ingat sekarang ini kan masa pandemi, jadi kita harus apa? Iya, mengikuti protokol. Apa? Iya, protokol kesehatan. Apa saja itu protokol kesehatan? Iya, menghindari kerumunan. Jadi jangan sampai kita pergi berkerumun ya kalau pulang. Jadi harus menjaga kesehatan atau mengikuti protokol kesehatan. Tidak boleh kita disuruh pakai masker, tidak mau pakai masker ya. Jadi nah, pelajaran kita nanti selanjutnya ya, pelajaran kita selanjutnya itu tentang bagian tubuh hewan ya. Jadi itu pelajaran kita selanjutnya ya, tentang bagian-bagian tubuh hewan. Jadi ketika pulang di rumah itu dicetaknya dibaca-baca ya. Dan baca-baca dipelajari ya. Nah, sekarang kita mau pulang, tapi kita harus apa? Kita harus berdoa. Siapa mau berdoa? Ayo, Mesia. Nah, sebelum
berdoa, semua tepuk tangannya dulu, masukkan dulu bukunya dan ya, dikumpul cetaknya. Oke, sudah. Oke, duduk di tempat duduknya. Mari kita berdoa. Oke, semua lipat tangan. Kita dipimpin oleh teman kita Meisya. Ayo.